Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi penting kepada Bapak Ibu honorer Senair, yang mana di sini pada informasi ini ada tawaran Menpan RB, yaitu tawaran spesial bagi honorer agar bisa diangkat jadi ASN 2023. Nah, tawaran Menpan RB Bapak Ibu ada dua jalur, ya. Ada dua jalur ini jawabannya. Jadi Bapak Ibu honorer tinggal memilih jalur mana yang Bapak Ibu pilih untuk bisa diangkat menjadi ASN. Langsung pada informasinya. Menjadi seorang ASN merupakan suatu keinginan yang didamba-dambakan oleh banyak pihak, termasuk para honorer. Pasalnya, tak sedikit dari tenaga honorer yang sudah mengabdi lama, tetapi sampai saat ini belum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya ini adalah satu kerinduan para honorer untuk menaikkan status dari honorer menjadi ASN. Menjawab kepastian honorer, Menpan RB kembali melakukan penataan yang nantinya tenaga non-aparatur sipil negara bisa diikut sertakan serta dalam pengadaan ASN sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu saja, penataan honorer memang benar-benar dilakukan secara serius sampai dirilisnya surat terbaru Menpan RB tentang pengadaan ASN, di mana surat edaran tersebut diterbitkan oleh PAN RB yang tertanggal pada 14 Maret 2023 terkait pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Hal ini termasuk penawaran spesial dari Menpan RB terhadap honorer agar mimpinya menjadi ASN bisa terwujud di tahun 2023 tahun ini. Lantas, penawaran spesial bagaimana yang dimaksud dalam artikel ini? Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ikuti terus informasinya supaya benar-benar kita paham kira-kira apa yang ditawarkan oleh Menpan RB dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Jadi biar tidak penasaran Bapak Ibu, silahkan diikuti ya sampai selesai. Sebelumnya, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang juga memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian, di mana honorer atau non-ASN ini telah diberikan kesempatan ruang untuk menjadi PNS maupun P3K. Jadi dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini juga berkaitan dengan soal isu penghapusan tenaga honorer yang mana telah ada kebijakan dan aturannya. Walaupun masalah penghapusan pemerintah terhadap honorer ini berupaya untuk tidak melakukan pemberhentian kepada honorer. Jadi, bersyukur dengan hal ini Bapak Ibu, ini satu pernyataan dari pemerintah pusat bahwa memang walaupun sudah ada ya dasar penghapusan itu, tetapi pemerintah berupaya untuk tidak memberhentikan honorer. Namun berbagai penataan honorer saat ini kembali digencarkan agar masalah non-aparatur sipil negara cepat terselesaikan. Sehingga Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menegaskan agar pemerintah pusat dan daerah cepat melakukan pemetaan terkait pegawai honorer non-ASN di instansinya masing-masing, di mana mereka para honorer yang telah memenuhi syarat dan kriteria terhadap pengadaan ASN tahun 2023 dapat diikut sertakan dalam seleksi PNS maupun P3K. Hal ini juga telah sesuai dengan adanya kebijakan yang pernah diperbincangkan sebelumnya, ini terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023, di mana pada poin pertama, pemerintah akan memfokuskan pada pelayanan dasar seperti honorer yang ada di tenaga pendidikan dan juga tenaga kesehatan. Jadi, ada dua hal di sini disebutkan Bapak Ibu, yaitu honorer bidang pendidikan dan kesehatan. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa bukan mengesampingkan honorer lain. Artinya, yang patokan utama dulu adalah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, demikian juga dengan honorer lain setelah pendidikan dan kesehatan.
Selain itu juga formasi P3K untuk tenaga honorer, kesehatan, dan tenaga pendidikan saat ini telah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga mereka atau para honorer bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi aparatur sipil negara dengan melewati seleksi pegawai negeri sipil maupun P3K sesuai syarat perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tindak lanjut dari ketentuan pengadaan ASN yang meliputi CPNS maupun P3K juga dirilis dengan surat edaran Menteri PAN-RB nomor B garing 521 garing M titik SM titik 01 titik 00 garing 2023, di mana pada surat edaran tersebut memaparkan tentang pengadaan usulan kebutuhan aparatur sipil negara 2023 yang ditunjukkan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, pemerintah pusat dan daerah sebagaimana surat edaran yang telah diterbitkan oleh Menpan RB, maka tentunya diharapkan kiranya instansi pemerintah pusat maupun daerah secepatnya untuk mengadakan atau menyampaikan usulan kebutuhan ASN 2023. Tentunya dengan respon dari instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan pengadaan ASN-nya, maka jelas honorer di daerahnya itu tidak bakal kewalahan. Usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran APBN dan APBD dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini tulis keterangan dalam surat edaran tersebut. Selanjutnya, mari kita melihat pada poin-poin penting pengadaan ASN tahun 2023. Sebagaimana surat edaran Menpan RB, yang mana pengadaan ASN tahun anggaran 2023 instansi pusat. Pertama, instansi pusat bisa mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Kedua, usulan kebutuhan CPNS hanya ada pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, dan juga tenaga dosen. Yang kedua, merujuk pada huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 45 tahun 2022 dan Keputusan Menteri PAN-RB nomor 1103 tahun 2022. Keempat, kebutuhan tenaga dosen berdasarkan data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemdikbudristek. Yang kelima, untuk usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional mengacu pada Permen PAN RB mengenai nomenklatur masing-masing jabatan fungsional yang juga keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan tetap mempertimbangkan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Dan keenam, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan tentunya. Seterusnya, pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023 untuk instansi daerah. Nah, jadi ini ada dua hal yang berbeda, Bapak-Ibu ya. Beda cerita dengan pengadaan ASN untuk instansi pusat dan beda juga dengan instansi daerah. Yang kita bahas sekarang, selain daripada instansi pusat, kita juga masuk pada pembahasan pengadaan ASN untuk instansi daerah. Pertama, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Dua, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dan instansi pembina. Ketiga, kebutuhan tenaga guru merujuk pada kebutuhan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan keempat, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Sehingga jika melihat pada surat edaran tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada pengadaan ASN di pemerintah daerah, usulan kebutuhan P3K masih difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, kesempatan honorer jadi ASN semakin besar. Namun sekali lagi perlu dipahami bahwa kategori honorer yang dimaksud di sini adalah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang masih menjadi prioritas.
Selain itu juga, untuk usulan tersebut harus disampaikan pada tenggat waktu yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Edaran Menpan RB. Jadi itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan informasi Menpan RB memberi penawaran spesial bagi honorer agar diangkat jadi ASN. Jadi dua jalur ini jawabannya tentunya Bapak Ibu bebas memilih yang mana ya jalur yang akan tempuh untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.